Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari ini kita berkumpul di majelis Jumat ini untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat, melalui mimbar khatib ini, khatib mengajak hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat-Nya yang tidak terhingga. Mari kita ungkapkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini kita lakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah istidraj. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakannya. Orang yang selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia, Allah memberikan harta yang berlimpah padahal dia tidak pernah bersedekah, Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak, langkahnya diikuti, diteladani, dan bahkan diidolakan, padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang dipuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya membunuh. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh jumawa, meremehkan sesama dan angkuh. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal dia memberi makan dari hasil dari harta yang haram. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang dia zalimi. Bahkan karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang lain yang diinjak-injak. Kemudian semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 182 sampai 183. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi
dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama, istidraj ini berasal dari kata darajah, yang secara bahasa berarti tangga atau meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap atau perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir memang bertambah, tetapi kenikmatan yang sifat batin semakin dikurangi atau dicabut sementara dia tidak menyadarinya. Secara lahiriah, kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniah, perintah ketakwaan ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah SAW melalui sebuah hadis dari Uqbah bin Amir. Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surah Al-An'am ayat 44, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka juga menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 bahwasanya surah Al-An'am ayat 44 ini bermakna dikeluarkannya dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki. Dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti akan turun hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya sehingga tersesat terlalu jauh, lalu siksaan Allah datang secara tiba-tiba. Nauzubillah min dzalik. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang Dia lakukan, memberikan banyak kesenangan dan melalaikan hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai dia termenung dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga pernah terjadi pada zaman dahulu yang menimpa pada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun itu diberikan kekuasaan, tetapi dia angkuh jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena keangkuhannya, kesombongannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya dia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Qarun ini adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan telan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun, banyak orang menyebut itu adalah harta Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 178 yang artinya, janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh atau tenggang waktu kami kepada mereka adalah lebih baik dari mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Istidraj ini terjadi bisa kepada siapa saja, baik orang awam maupun orang ahli ibadah. Orang mukmin akan terasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun
Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatnya. Dia merasa semua yang dia dapat hanya jerih payah mereka dan bukan anugerah dari Allah. Biasanya istidad diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ia tinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dia lakukan. Hadirin jemaah rahimakumullah, secara psikologis orang yang tertimpa istidraj ini perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, hingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Begitu juga dia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa dia sedang melakukan perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang yang terkena istidraj ini biasa menganggap nikmat yang Allah berikan merupakan sebuah anugerah dan kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu, kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, banyak nikmat Allah yang diberikan, namun dia tetap taat beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah, nikmat yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan untuk kita. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, padahal dia nikmat yang Allah berikan telah banyak, tapi dia lalai dalam beribadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Bagi siapa saja yang saat ini sedang diliput kebahagiaan, sedang merasa rezekinya lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, kiranya perlu mawas diri dan waspada kepada diri kita sendiri bahwasanya kita ini sedang teridentifikasi istidraj atau bukan. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikmah, yakni takutlah pada perlakuan Allah, takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj. Seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dalam jalan yang mereka tak ketahui. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seseorang mendapatkan kenikmatan baik nikmat materi maupun non materi, hendaknya ia selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat dan bukannya malah lupa terhadap siapa yang telah memberi nikmat kepadanya, dan segeralah bersyukur kepadanya baik secara lisan, secara perbuatan maupun keyakinan di dalam hati. Realisasikan syukur itu bisa berupa semakin rajin dalam beribadah, dalam bersedekah maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Jemaah sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir pada majelis Jumat ini, mudah-mudahan selalu diberi nikmat oleh Allah. Tapi jangan lupa selalu rajin ibadah, tingkatkan ibadah kita. Dengan bertambahnya nikmat, maka semakin bertambahnya atau rajinnya ibadah kita kepada Allah untuk menggapai takwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم